Kita tahu bahwa sumber daya alam merupakan aset pembangunan nasional dan sekaligus sebagai penopang sistem kehidupan. Kalau di dalam bahasa konservasi itu kan ada 3 pilar. Yang pertama adalah kita bicara perlindungan sistem kehidupan. Kemudian yang kedua adalah pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar serta ekosistemnya. Kemudian yang ketiga adalah pemanfaatan secara lestari agar semua berkelanjutan. Oleh karenanya, untuk mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri dan adil, sumber daya alam harus dikelola secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan nasional. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan di seluruh sektor dan wilayah menjadi prasyarat utama. Jadi, pembangunan berkelanjutan itu menjadi syarat utama untuk mewujudkan pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan dan bisa secara kontinuitas akan berlangsung secara terus-menerus. Dalam persoalan pengelolaan hutan juga diperlukan konsep pelestarian sehingga hutan tidak hanya dieksploitasi generasi sekarang, tetapi juga dipersiapkan untuk generasi yang akan datang. Kita saat ini ibarat sedang meminjam. Jadi kita ini sebenarnya orang tua kita sendiri itu sebenarnya meminjam kepada anak cucu kita nanti untuk dipersiapkan. Meminjam sumber daya alam milik generasi yang akan datang, sehingga kita harus menyadari bahwa generasi yang akan datang harus merasakan hal yang sama. Intinya nanti generasi kita itu jangan cuma nanti tahu hanya berupa foto-foto, video. Ternyata Raja Ampat itu keren sekali, tapi hanya video dan foto. Ternyata tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di Raja Ampat banyak dan beragam, tapi itu foto dan video, bukan pada kenyataan. Menyadari bahwa generasi yang akan datang harus merasakan hal yang sama tentang sumber daya alam yang indah ini, khususnya di Kabupaten Raja Ampat. Jangan sampai hutan, satwa dan pemandangan yang indah itu hanya bisa dinikmati di foto dan video saja. Acara ini saya ucapkan juga terima kasih karena ini inisiasi bersama antara kami dengan mitra pembangunan, salah satunya adalah FFI yang telah bekerja sama dengan kami dengan Kementerian Lembaga Kehutanan, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, itu menjalin kerjasama dengan berbagai hal, terutama bagaimana terkait dengan pengelolaan jenis tumbuhan satwa liar, pengelolaan kawasan konservasi dan kawasan hutan lainnya. Kami menyadari bahwa tindak pidana kehutanan itu tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa tindak pidana kehutanan itu hal yang kompleks dan bukan persoalan sektoral saja, melainkan persoalan kompleks dan multi stakeholder. Dengan demikian peran semua pihak menjadi penting dalam menghadapi segala bentuk ancaman tindak pidana kehutanan. Tentu dalam hal ini Balai Besar Desa Papua Barat ingin saya informasikan bahwa kami mempunyai 9 kawasan konservasi. Dulu 8, sekarang sudah bertambah menjadi 9 dengan ada tambahan suaka marga satwa Sapokren dengan SK Menteri yang terbaru dengan perubahan fungsi itu sudah ada tambahan SPM Sapokren. Tentu menyusul yang lainnya juga kami sedang berupaya juga di Cagar Alam Misol itu juga kami sedang kaji bagaimana nanti agar pemanfaatannya juga bisa dilaksanakan sebagai pemanfaatan jasa-jasa lingkungan dan jasa-jasa wisata di sana. Luas kawasan konservasi kami di Raja Ampat itu sekitar 55% dari luas seluruh total
wilayah Raja Ampat, Kabupaten Raja Ampat, sehingga sangat artinya sangat tinggi sekali, bukan karena apa, karena memang kekayaan Raja Ampat itu, kalau kita bilang Raja Ampat ini sekeping surga yang diturunkan oleh Tuhan untuk hadir di Raja Ampat. Tidak hanya tumbuhan satwa liarnya, tidak hanya kekayaan biodiversity dan sebagainya, tetapi kita bicara landscape-nya, bicara kekayaan lautnya, bicara kekayaan di dalam tanahnya sendiri, dan bicara juga di dasar, baik itu hutan dan lain sebagainya. Itu sangat-sangat menjadi kekayaan sangat-sangat diagungkan. Artinya potensi itu menjadi potensi sangat besar untuk nantinya bisa menjadi dorongan bagaimana Raja Ampat itu meningkatkan pembangunan di segala sektor. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kewenangan kami menghadapi dan tidak bidang putaran, karena kami hanya berfokus pada kawasan konservasi. Jadi kami kewenangannya hanya terfokus pada kawasan konservasi kami yang ada di Raja Ampat, serta pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa liar, khususnya yang dilindungi. Sehingga hal-hal semacam ini akan kewenangan-kewenangan yang lain akan sangat terbatas. Oleh karenanya masih banyak lagi yang perlu kita sinergikan dari semua pihak. Bagaimana kita menjaga Raja Ampat itu dari segala hal yang nantinya akan merusak, eksploitasi besar-besaran, perburuan satwa liar yang dilindungi dan sebagainya, itu menjadi salah satu saja sebagai kejahatan di bidang kehutanan. Kami sangat terbatas sekali, Bapak dan Ibu sekalian. Personel kami di sini di Raja Ampat pun hanya 11 orang. Bayangkan, hanya 11 orang disuruh untuk mengelola kawasan areal seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat. Karena personel kami ini tidak hanya untuk masalah hutan saja. Di luar kawasan hutan, kalau sudah menyangkut tumbuhan dan satwa liar, mereka juga punya kewenangan untuk melakukan pengelolaan juga. Kami terus terang hanya dibatasi dalam hal pengawasan, pengamanan, monitoring dan sebagainya. Untuk tindakan-tindakan hukum, kami hanya sebatas di bidang pengamanan dan penertiban saja. Untuk tindakan hukum, proses hukum lebih lanjut, kami di Kementerian Lingkungan Hidup ada namanya Balai Gakum. Kebetulan Balai Gakum ini balainya berada di Manokwari. Kemudian menyebar juga, Balai Gakum pun juga terbatas karena wilayahnya Maluku dan Papua. Papua ini terbagi dua lagi, Papua Barat dan Papua. Personilnya juga sangat-sangat terbatas. Oleh karenanya, seperti disampaikan tadi, bahwa kehutanan ini, kalau kita bicara tidak hanya di KLHK saja, tapi menjadi bagian bagaimana kita bersinergi untuk saling menjaga itu, khususnya bagaimana kita mencegah. Karena di sini faktor mencegah itu lebih baik daripada menindak. Penindakan dalam hal tindakan represif itu dilakukan saat-saat itu penting. Tapi kalau kita bisa mencegah dari awal, tentu itu akan lebih baik. Harapan kami, semoga melalui workshop ini semangat semua elemen masyarakat, baik itu dari pemerintah pusat,
sampai kepada kepala kampung, pemerintah daerah, dan lain sebagainya dalam menjaga hutan, satwa dan alam di Raja Ampat ini akan terus tumbuh dan terhubung satu sama lain menjadi kolaborasi yang erat dan bersinergi dengan baik. Dengan demikian Raja Ampat yang kaya akan keanekaragaman hayati, sumber daya alam dan landscape yang indah dapat kita terus jaga bersama-sama. Pada akhirnya, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan workshop ini, dan kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaannya nanti atau penyelenggaraannya banyak mengalami kekurangan dan kurang berkenan bagi hadirin serta tamu undangan sekalian. Mari seperti di depan tadi itu, mana tadi? Hitung jaga hutan, hitung sejahtera. Jadi kalau hutannya lestari, saya yakin semua akan sejahtera, baik itu masyarakat di sekitar, baik itu pemerintahnya, dan lain sebagainya. Mari bersama-sama jaga alam Papua ini, tanah Papua ini. Mari bersama-sama menjaga Raja Ampat tercinta ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi satu yang ingin saya sampaikan, sebagaimana sering disampaikan oleh pimpinan tertinggi di Provinsi Papua Barat, yaitu Bapak Gubernur, ini kata-katanya luar biasa sekali. Jadi jangan sekali-kali kita meninggalkan air mata ini untuk anak cucu kita, untuk anak saja dulu, jangan sampai ini cucu-cucu. Nanti tak cucu aja belum Pak, saya masih anak. Jangan tinggalkan air mata untuk anak kita, tapi bagaimana tinggalkan mata air itu untuk anak kita dinikmati sampai bumi ini kiamat. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas tuntunan dan penyertaannya sehingga kita dapat menghadiri acara workshop sinergi dalam pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana kehutanan. Melalui kesempatan ini saya mengajak seluruh stakeholder terkait memberikan dukungan dan perhatian serius dalam melindungi potensi sumber daya alam Raja Ampat. Salah satunya yakni kawasan hutan dan potensi yang ada di kawasan Raja Ampat. Di tengah maraknya eksploitasi sumber daya yang dilindungi, maka diperlukan aksi pencegahan, penegakan dan penindakan yang tegas sesuai aturan yang berlaku, khususnya berkaitan dengan tindakan-tindakan destruktif seperti perburuan dan perdagangan satwa liar yang dilindungi, perampasan hutan dan penebangan hutan secara ilegal, serta kegiatan destruktif lainnya. Selain langkah penindakan, diperlukan penguatan dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat yang berada di sekitar kawasan. Karena itu, ke depan kita perlu bangun kerjasama dalam melakukan pemberdayaan, pelatihan dan edukasi bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan tersebut. Kita juga perlu melakukan sosialisasi tentang satwa yang dilindungi sehingga tidak terjadi lagi eksploitasi atau perburuan liar. Atas nama pemerintah Kabupaten Raja Ampat, saya berharap melalui workshop ini meningkatkan sinergitas antara stakeholder serta melahirkan aksi dan tindakan nyata untuk menyelamatkan kawasan hutan Raja Ampat dan potensinya. Kita jangan lagi bicara tentang konsep atau hanya sekedar berwacana, tetapi yang paling penting saat ini adalah upaya kita semua dalam menjaga dan melindungi potensi sumber daya alam Raja Ampat. Sekian sambutan ini dengan memuat pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, workshop sinergi dalam pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana kehutanan hari ini Selasa 23 Maret 2021 atas nama pemerintah Kabupaten Raja Ampat saya nyatakan secara resmi
dimulai.